Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatih Muhammad. Kali ini saya ingin mencoba lesson dari nehe.gamedev.net. Ada 48 lesson. Langsung saja kita ke lesson yang pertama. Nah, yang pertama itu setting up and OpenGL window. Berarti kita membuat OpenGL window. Di sini saya udah menyiapkan Visual Studio 2013, saya menggunakan ini. Pertama-tama kita harus setting dulu. Pertama kita buat dulu project. Project yang pertama kita coba nehe lesson. Kita pakai empty project. Oke. Nah, setelah itu kita buat dahulu kita add dulu item, buat file cpp nya lesson 1 add. Setelah kita sudah membuat file cpp nya, kita setting dulu, masuk ke properties, file configuration. Setelah itu di bagian C general, kita includekan dulu directory include untuk OpenGL. Oke. Saya sudah mendownload buat library OpenGL. Yang pertama itu kita masukkan dulu direktorinya, include. Nah, di dalam directory ini terdapat library untuk digunakan dalam OpenGL. Oke. Setelah selesai, di bagian linker input, nah kita sini edit dulu yang mau diinput dalam lesson ini. Kita diminta untuk memasukkan library ini. Nah, kita coba buka. Nah, library yang kita butuhkan ada OpenGL, Glue, dan Glaux. Oke, kita masukkan di sini sesuai di Glaux, Glue, dan OpenGL. Glaux .it, Glue 32.it, OpenGL 32.it. Saya masukkan juga deh Glue 32.it. Setelah selesai, kita ke general, lalu additional library directory. Di sini kita masukkan juga foldernya tadi yang mau kita pakai, lib select folder.
Oke, setting selesai. Selanjutnya kita mau mencoba codingan yang ada di sini. Ada banyak codingan di sini. Saya sudah menyiapkan codingan tersebut ke notepad agar lebih enak di copy. Kita langsung saja kopikan semuanya. Kita coba dulu programnya, apakah berhasil atau tidak. Nah, berhasil. Sekarang saya ingin sedikit menjelaskan bagian-bagian dari codingan ini. Ya, yang pertama itu ini header. Header ini fungsinya untuk memanggil library OpenGL. Yang pertama itu di sini sudah diberi keterangan library yang ini untuk library OpenGL 32, yang ini buat library Glue 32, dan yang ini buat library Glaux. Oke. Nah, selanjutnya di bagian ini, nah ini fungsinya untuk merender. Di sini dijelaskan juga. Jadi fungsi variabel, kita membuat variabel ini fungsinya untuk nanti untuk dipanggil untuk rendering OpenGL. Di sini diinisialisasikan HRC. Di sini untuk pada penjelasannya variabel untuk mendraw to a window you need to create. Nah, untuk membuat device context yang diinisialisasikan HDC, dan yang ketiga itu untuk menghold Windows handle, dan yang terakhir itu untuk create instant, jadi menciptakan instan kejadian pada program ini. Selanjutnya pada bagian ini itu variable plan array untuk keyboard, fungsi-fungsi keyboard, dan ini untuk window active flag set true, jadi ini pada saat mode window. Pada yang ini untuk variabel untuk mode full screen. Baik, yang ini fungsinya untuk mendeklarasikan WND approach. Di alasannya kenapa mendeklarasikan ini, ya karena ini prosedur. Jadi untuk prosedur untuk nah di sini salah satu prosedur untuk fungsi ini referensinya ke WNProc. Jadi ini salah satu prosedur jika ingin membuat OpenGL. Nah, selanjutnya ini adalah fungsi resize di OpenGL pada bagian ini. Nah, pada bagian ini adalah untuk semua setting dari OpenGL semuanya di sini. Nah, di sini ada shape model smooth, enable smoothing shading. Di sini clear color, yaitu pada background, warna background nanti. Di sini kodenya itu warna hitam, dan ini ada bug depth testing. Jadi bagian ini adalah untuk setting semua OpenGL.
Nah, pada bagian ini draw GL skin ini, pada saat kita ingin menggambar sesuatu di dalam aplikasi ini, nanti kita akan menggunakan white ini. Akan lebih jelas pada lesson selanjutnya. Pada bagian ini kill key window untuk killing window. Sini full screen, ketika kita full screen, change display setting, switch berarti akan kembali ke desktop. Dan di sini sama semuanya. Nah, ketika ada kesalahan, nah, di sini adalah message boxnya. Ini fungsi-fungsi pada GL window ada di bagian ini. Nah, pada bagian ini, pada bagian when create GL window, kita membutuhkan di sini kita deklarasikan kita butuhnya title, judul, width, height, bits, dan full screen flag. Kita deklarasikan dulu di sini. Nah, ini pada bagian ini untuk ketika kita meminta Windows menemukan pixel yang cocok, pixel yang cocok pada kita inginkan. Dan selanjutnya pada bagian ini adalah untuk kelas struktur window, yang ini style pada windownya. Ini adalah setting-setting dari create GL window. Nah, ini untuk setting value bagian kiri. Jadi ini untuk menyeting ukuran Windows-nya. Ini untuk set global full screen dan sebagainya. Nah, ini pada bagian full screen settingnya, size, screen setting, dim size. Nah, di sini callback dipanggil lagi callback when approach-nya tadi, handle-nya. Pada bagian ini adalah untuk pengecekan apakah contohnya seperti ini, check menu state, apakah program aktif, itu true, parameternya. Ini untuk parameter aktif, ini comment, ini close, key up, size. Nah, pada bagian ini ketika kita memulai aplikasi akan keluar message box yaitu will to run full screen mode, start full screen. Nanti ada pertanyaan yes or no. Ketika yes, dia akan masuk ke full screen mode. Nah, ketika sudah masuk ke dalam full screen mode, di sini ada deklarasi if key, F1. Ketika kita ke F1, maka full screen mode akan kembali menjadi Windows mode. Sebaliknya begitu juga.
Windows mode ke full screen mode. Dan di sini adalah kode untuk escape. Ketika keyboard escape, maka akan keluar dari program. Kita coba lagi aplikasinya. Di sini keluar, would you like to run full screen? Seperti ini. Yes. Nah, di sini kita masuk ke mode full screen mode. Saya tekan F1. Nah, di sini kita masuk ke Windows mode. F1 lagi, kita masuk ke full screen mode. Dan ketika kita klik escape, dia keluar. Baik, itu saja dari lesson pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.